Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, berkah berlimpah, serta kesabaran dalam menanti bantuan dari pemerintah. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi bersama saya di channel Umana, channel yang selalu berkomitmen menyajikan informasi terbaru, akurat dan terupdate seputar bantuan sosial pemerintah, khususnya PKH dan BPNT. Pada hari ini kita bertemu pada Jumat tanggal 30 Januari 2026. Di video kali ini kita akan membahas kabar terbaru pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap 1 periode Januari sampai Maret 2026. Yang saat ini sudah memasuki tahap akhir proses penyaluran. Informasi yang kami sampaikan dirangkum dari berbagai perkembangan sistem penyaluran bansos, hasil pantauan data yang rutin mengamati pergerakan status bantuan di sistem. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai, agar tidak salah paham dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum tentu benar. Informasi yang pertama, update progres pencairan PKH dan BPNT tahap 1 Januari sampai Maret 2026. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama. Untuk proses penyaluran bantuan sosial tahap 1 di awal tahun 2026 ini, perkembangannya sudah cukup signifikan. Dalam sistem 6NG, banyak data KPM yang sebelumnya masih berada di tahap verifikasi dan validasi. Kini sudah naik ke tahap berikutnya. Hal ini menjadi tanda bahwa proses administrasi hampir selesai. Data KPM sudah dinyatakan layak, dan bantuan sudah mendekati waktu pencairan. Beberapa KPM bahkan sudah melihat perubahan status menjadi SPM, surat perintah membayar ya. Perlu teman-teman ketahui, status SPM ini sangat penting. Karena artinya, sistem sudah menerbitkan perintah pembayaran dan dana bantuan sudah disiapkan untuk disalurkan. Namun setelah SPM, masih ada satu tahap lagi, yaitu SI atau Standing Instruction. Tahap SI ini bisa kita sebut sebagai gerbang terakhir sebelum saldo bantuan benar-benar masuk ke kartu KKS milik KPM. Berdasarkan pantauan terbaru, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI sudah mulai menampilkan status SPM pada sebagian data KPM. Ini menjadi sinyal kuat bahwa pencairan bantuan sudah sangat dekat dan tinggal menunggu instruksi akhir dari sistem pusat. Namun perlu sahabat ingat, pencairan tidak dilakukan secara serentak. Biasanya pencairan dilakukan bertahap, berbeda antar wilayah, dan menyesuaikan kesiapan masing-masing bank penyalur. Jadi kalau wilayah lain sudah cair lebih dulu, teman-teman tidak perlu panik ya.
Yang kedua, perkiraan waktu pencairan bantuan tahap 1 tahun 2026. Selanjutnya kita bahas perkiraan waktu pencairan. Jika kita melihat kondisi saat ini, di mana sisa waktu bulan Januari sudah sangat tipis atau sangat sempit ya, maka peluang pencairan di bulan Januari ini cukup kecil. Berdasarkan pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, serta progres data yang sudah sampai tahap SPM. Maka waktu pencairan yang paling realistis adalah bulan Februari 2026. Banyak pihak memperkirakan saldo bantuan mulai masuk ke kartu KKS pada pertengahan Februari hingga akhir Februari 2026. Waktu ini dianggap ideal karena seluruh tahapan administrasi seperti validasi dan pemutakhiran data, penetapan KPM, hingga penerbitan perintah pembayaran sudah sampai sepenuhnya rampung. Selain itu, tidak menutup kemungkinan pencairan dilakukan mendekati awal bulan Ramadan, seperti yang sering terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, agar bantuan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Yang ketiga, peluang KPM desil 1 sampai 4 masih terbuka lebar. Kabar baiknya, teman-teman, bagi KPM yang masih dinilai layak dan berada pada desil 1 sampai desil 4, masih memiliki peluang besar untuk kembali menerima bantuan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026. Karena saat ini data KPM kembali masuk dalam proses penetapan ulang, sehingga sistem akan menilai ulang kelayakan berdasarkan kondisi ekonomi terbaru. Jadi, bagi teman-teman yang masih berada di kelompok desil rendah, tetap tenang dan terus pantau perkembangan status bantuan masing-masing. Yang keempat, kebijakan baru. KPM desil 5 tidak lagi menerima bantuan. Selanjutnya, kita bahas kebijakan baru yang perlu teman-teman ketahui. Mulai penyaluran tahap 1 tahun 2026, pemerintah resmi menerapkan kebijakan bahwa KPM yang masuk kategori desil 5 tidak lagi menerima bantuan PKH maupun BPNT. Kebijakan ini diterapkan agar bantuan lebih tepat sasaran dan difokuskan kepada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Kuota bantuan yang sebelumnya diisi oleh desil 5 kini dialihkan sepenuhnya kepada desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Perlu ditegaskan kembali, teman-teman, penentuan desil ini bukan keputusan pendamping, bukan keputusan desa, bukan keputusan bank penyalur, melainkan murni berdasarkan data statistik nasional dan sistem pusat. Jadi, jika ada perubahan status, itu bukan karena faktor subjektif, melainkan hasil pemeringkatan sistem. Baik, teman-teman, itulah informasi terbaru mengenai progres pencairan PKH dan BPNT tahap 1 tahun 2026. Perkiraan waktu pencairan bantuan peluang KPM desil 1 sampai 4 serta kebijakan baru terkait desil 5.
Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman semua untuk lebih memahami kondisi bantuan saat ini dan tidak mudah termakan isu atau kabar yang belum jelas kebenarannya. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, share ke grup keluarga atau tetangga, atau di-share ke grup media sosial lainnya, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update bansos yang saya bagikan setiap hari, terupdate dan terbaru berikutnya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi atau lonceng supaya nanti jika saya ada update info terbaru mengenai bansos, teman-teman bisa langsung ikut memantau dan bisa menyimaknya langsung ya. Silahkan tulis pertanyaan, keluhan, atau pengalaman teman-teman di kolom komentar. Insya Allah akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir di video info-info yang saya bagikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rizkinya, dan diberikan rizki yang berkah barokah untuk kita semuanya. Amin, 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 ya robbal alamin. Semoga bantuan segera cair dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga. Di video kali ini saya akhiri dan saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.